Oke, mari kita bedah ini yuk. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau ngobrolin soal konsep dasar green construction sama green building. Nah, ini kita rangkum dari materi teknologi bangunan kelas 10 DPIB yang Anda bagikan. Jadi misinya simpel aja, biar Anda cepat ngerti inti soal bangunan ramah lingkungan ini tanpa ribet kayak baca buku teks gitu. Sip, misi penting ini. Soalnya dua istilah ini sering ketuker ya, kadang bikin bingung. Jadi bedain keduanya itu langkah awal banget buat paham soal ya pembangunan yang berkelanjutan lah. Betul, betul. Anda mungkin juga mikir, apa sih bedanya green construction sama green building? Kok kayaknya mirip-mirip aja gitu? Iya, sering banget dianggap sama. Padahal intinya tuh beda di fokusnya. Kalau green construction itu lebih ke proses atau metode bangunnya. Jadi ini tuh soal caranya kita bikin gedung. Gimana caranya biar efisien sumber daya, ya energi, air, material, terus minim sampah, bahkan efisien biaya juga pas bangunnya. Ah, oke, oke. Jadi green construction itu lebih ke cara bangunnya ya, prosesnya gitu. Terus kalau green building? Nah, ini hasil jadinya dong ya? Nah, tepat sekali. Green building itu fokus ke hasil akhirnya, ke produknya, bangunannya itu sendiri. Jadi sebuah bangunan bisa kita sebut hijau kalau desainnya, terus cara bangunnya, sampai nanti pas sudah dipakai, operasionalnya itu benar-benar ngurangin dampak negatif ke lingkungan. Yang menarik di sini tuh gimana proses yang hijau, si green construction tadi, idealnya ya bakal ngelahirin bangunan yang hijau juga, si green building. Satu itu caranya, satu lagi wujudnya. Nyambung banget keduanya. Oke, oke. Mulai kebayang nih, proses ngelahirin produk. Sip. Nah, kalau kita ngomongin produknya nih, si green building. Gimana caranya kita tahu di Indonesia ini sebuah bangunan itu beneran hijau atau enggak? Ada semacam patokan atau acuannya gitu? Jelas ada. Di Indonesia kita punya lembaga namanya Green Building Council Indonesia, atau GBCI. Nah, GBCI ini yang ngeluarin sertifikasi, namanya Greenship. Dan penilaiannya itu, wah, lumayan detail, komprehensif banget. Komprehensif gimana tuh? Apa cuma soal hemat listrik aja gitu, kayak pasang panel surya? Oh, jauh lebih luas dari itu. GBC itu ngelihatnya dari banyak sisi penting. Ada kategori besar gitu ya, misalnya soal tepat guna lahan atau ASD. Ini lihat lokasinya strategis nggak? Ada area hijaunya, gampang nggak diakses transportasi umum? Terus gimana ngelola air hujannya? Contohnya tuh pakai lubang resapan biopori, LRB. Terus ada efisiensi energi, EEC. Nah ini baru soal hemat listrik, AC, lampu, desainnya gimana biar cahaya alami masuk, ventilasi alami jalan, pakai alat hemat energi kayak LED, atau energi terbarukan, ya panel surya tadi masuk sini. Ada lagi konservasi air, WAC, ya hemat air bersih, pakai keran hemat air, olah air bekas pakai, nampung air hujan. Terus soal sumber dan siklus material, MRC, pakai material yang ramah lingkungan, daur ulang, dari lokal kalau bisa, yang awet juga. Sampah pas bangunnya dikelola juga. Lalu kualitas udara dan kenyamanan ruang dalam, IHC, ini penting nih. Udaranya sehat nggak? Sirkulasinya bagus? Material interiornya aman? Catnya misalnya, nyaman dilihat, suhunya pas. Terakhir, manajemen lingkungan bangunan, BEM. Ini soal gimana ngelola fitur-fitur hijaunya pas bangunannya udah jadi dan dipakai. Wah, di sini mulai jadi sangat menarik ya. Ternyata bukan cuma hemat energi doang. Komprehensif banget ya, sampai ke kenyamanan kita di dalamnya juga diukur. Itu mungkin yang sering kita lupain ya. Ada contoh gedung beneran di Indonesia yang udah kayak gini, yang udah dapat sertifikat itu. Ada beberapa kok. Dan ini nunjukin kalau ini tuh bukan teori doang. Contohnya, gedung utama Kementerian PU, terus Menara BCA, Alamanda Tower, bahkan mall kayak Pacific Place Mall juga ada. Semuanya ini udah dapat sertifikasi Greenship dari GBCI. Jadi, ya bisa diterapkan di macam-macam gedung. Oke, oke. Keren sih ini. Nah, sekarang katakanlah sebuah gedung udah hijau, udah tersertifikasi. Terus, untungnya apa sih buat Anda gitu, sebagai penghuni mungkin? Atau kalau Anda pemilik gedungnya, kenapa kita mesti peduli soal ini? Nah, ini penting. Manfaatnya tuh banyak banget. Dan buat semua pihak.
Buat Anda nih, penghuninya, ya jelas kualitas hidupnya jadi lebih baik. Udara di dalam lebih sehat, suhu lebih nyaman, mungkin lebih banyak cahaya alami juga kan? Jadi lebih enak aja tinggal atau kerja di situ. Buat pemilik gedung, wah ini investasi pinter sebenarnya. Oke, mungkin awal bangunnya ada biaya lebih dikit ya. Tapi, biaya operasionalnya buat jangka panjang itu pasti lebih rendah. Tagihan listrik, tagihan air, bisa lebih hemat banget. Nah, itu dia. Jadi meskipun ada anggapan mungkin biaya awalnya lebih mahal, Betul. Mungkin ada sedikit investasi lebih di awal. Untuk teknologi tertentu atau material khusus. Tapi ya itu tadi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, penghematan pas sudah dipakai, terus potensi nilai propertinya juga bisa jadi lebih tinggi, ini tuh jadi investasi yang menguntungkan banget sebetulnya. Jangka panjang ya. Belum lagi manfaat buat lingkungan kita semua. Ya, ngurangin jejak karbon, hemat sumber daya alam yang makin terbatas kan, terus ngurangin sampah juga. Plus bangunannya sendiri cenderung lebih awet loh. iya ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, artinya green building ini bukan cuma sekedar tren sesaat atau isu lingkungan doang gitu ya. Ini lebih ke cara bangun yang lebih cerdas saja gitu. Lebih efisien, lebih bertanggung jawab juga buat masa depan kita. Tepat sekali. Udah bukan pilihan lagi kayaknya, tapi keharusan. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau kita lihat semua manfaat tadi, manfaat nyata loh ya, terus kita lihat juga kondisi lingkungan sekarang yang butuh perhatian banget, kenapa ya menurut Anda, green building ini kok belum jadi standar wajib gitu? Untuk semua bangunan baru di Indonesia, apa ya kira-kira hambatannya? Tantangan terbesarnya apa? Dan apa yang perlu dilakuin biar ini jadi normal, jadi standar, bukan sekedar pilihan bagus aja? Nah, coba direnungkan deh. Wah, pertanyaan bagus banget itu buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak ya udah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.